Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya dan saleh, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, saleh-saleha. Hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Walaupun dalam video pembelajaran ya, untuk saleh-saleha yang saat ini jadwal di rumah atau jadwal belajar dari rumah. Insya Allah besok kita bertemu di sekolah ya, sesuai dengan jadwalnya. Oke, kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Langsung saja kita lihat ya materinya. Oke, saleh-saleha, hari ini kita masuk di tema 4, subtema 3, dan pertemuan yang ketiga. Nah, berarti besok kita sudah akan masuk ke subtema 4 ya. Untuk hari ini yang akan kita bahas adalah matematika dan PPKN. Untuk matematika masih tentang bangun ruang. Nah, tapi kalau sekarang kita tambah nih dengan ciri-ciri yang lain. Dan untuk PPKN kita masih memahami makna persatuan dalam keberagaman ya. Jadi ada beberapa yang diulang. Oke, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saleh-saleha. Untuk yang pertama tentang bangun ruang, saleh-saleha masih ingat ya? Di sini kita pernah belajar tentang ruas garis. Nah, jadi kalau ruas garis itu yang dihitung adalah garis-garisnya ya. Jadi ada berapa sih garis-garis yang ada dalam sebuah bangun ruang? Jadi kemarin kita sudah sepakat patokannya adalah garis dari satu huruf ke huruf yang lain. Contohnya garis A, C ya. Garis A, D. Garis A, B, begitu ya. Jadi nggak bisa nih dari A ke tengah-tengah sini, nggak bisa karena di sini nggak ada hurufnya ya. Oke, seperti itu ya, saleh-saleha ya. Nah, jadi kalau sampai sini cuma setengah aja ya. Yang benar adalah A ke C, C ke F gitu ya. Nah, sekarang selain ruas garis atau kita sudah bisa menyebutnya rusuk, bangun ruang juga ada yang lainnya, ada sisi dan ada titik sudut. Nah, hari ini kita akan melihat dan menghitung apa sih ya sisinya, yang mana sih yang dimaksud dengan sisinya, dan yang mana sih titik sudutnya gitu ya. Jadi saleh-saleha perhatikan dengan seksama ya. Oke. Nah, silahkan saleh-saleha dilihat. Di sini ada gambar. Gambar apa ini? Kubus ya. Ini adalah gambar kubus. Kalau kita kalau Bu Gina tanya ada berapa sisi rusuk dan titik sudut, mungkin untuk rusuk saleh-saleha sudah paham ya. Nah, kalau rusuk Bu, A, B, B, C, C mana nih? Ini harusnya ada D di sini. C, D gitu ya. C, G, G, H dan lain-lain. Dan kemarin kita sudah menghitung bahwa rusuk dari sebuah kubus itu ada 12 ya. Jadi mudah. Tapi kalau sisi sama titik sudutnya kayak gimana? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebentar. Oke, yang pertama yang mudah digambar dulu ya, yaitu titik sudut. Mana? Nah, ini ya. Kalau saleh-saleha ingat ya, titik sudut itu adanya di pojokan ya. Titik di pojok sudut kalau yang sebelumnya ya. Ini juga sama. Titik sudut itu ada di titik pojokan. Yang mana aja? Nih Bu Gina kasih warna merah ya. Bentar. Ini di sini ya, 1. Lalu di sini 2. Di sini 3. Di sini 4. Di sini 5. Di sini 6. Di sini 7. Dan di sini 8. Nah, inilah titik sudutnya. Ada 8 titik sudut ya. Jadi di pojokan-pojokan ini titik sudutnya. Ya, bisa dipahami ya, saleh-saleha ya. Jadi kalau kubus itu rusuknya tadi kita sudah hitung ada 12 ya, yang kemarin-kemarin kita hitung di sekolah juga. Dan untuk titik sudutnya kita juga sudah bisa tentukan ada 8 ya. Jadi ini titik-titik sudutnya. Nah, bagaimana dengan sisinya, Bu? Nah, kalau dengan sisi Bu Gina akan menggunakan gambar seperti ini, benda langsung. Nah ya, jadi perhatikan saleh-saleha untuk sisinya. Ini ada sebuah kubus ya. Mudah-mudahan ini enggak mirror kamera ya, maksudnya ada di Bu Gina kanan, di sana kiri gitu ya, karena ini memakai kamera depan. Nah, ini adalah
sebuah kubus. Nah, sisinya yang mana ya? Kalau misalnya Bu Gina ingatkan kembali ya, kalau misalnya bentuknya bangun datar, itu kan sisinya tuh yang ini ya. 1, 2, 3, 4 ya, waktu bangun datar kemarin. Tapi untuk yang bangun ruang, sisinya kita sebut bidang sisi ya. Yang mana bidang sisi? Nih ya, 1 seret segini, 1 balik sini, 2 balik lagi, 3 balik lagi, 4 ya, 4 bagian atas, 5 dan bagian bawah 6. Nah, itu bidang sisinya ya. Jadi untuk kubus bidang sisinya ada 6 ya. Yang mana saja tadi? Yang depan set, yang belakang set, yang kanan, yang kiri, yang atas, dan yang bawah. Nah, itulah bidang sisinya. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya, bisa dipahami ya salah-salah ya. Oke, jadi itu perbedaan bidang sisi dibangun ruang dan bidang sisi dibangun datar tadi ya. Oke, jadi berarti kita sudah tahu ada berapa bangun ruang dari kubus? Ada 6 ya. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya ya. Nah, berarti soleh-soleha bisa kita simpulkan bahwa sisi dari kubus itu ada 6, yaitu atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang ya, bidang sisinya. Lalu rusuknya ada 12, yaitu jumlah garis-garisnya ya, jumlah garis-garisnya. Dan titik sudut ya, titik sudut itu adalah titik di pojokan ya, ada 8. Oke. Nah, sekarang coba soleh-soleha latihan ya. Silahkan berdiskusi dengan ayah bundanya atau dengan kakaknya di rumah. Besok di sekolah kita diskusikan kembali di sekolah sama Bu Gina ya. Jadi sekarang di rumah silahkan diskusikan dulu dengan ayah bunda atau kakaknya ya. Hitung dengan teliti ya. Ini adalah tugas matematika di halaman 95 ya. Jadi dihitung rusuknya ada berapa? Sisinya ada berapa? Titik sudutnya ada berapa ya? Ditandain aja nggak apa-apa. Yang mana rusuknya, yang mana sisinya, yang mana titik sudutnya ya. Lalu begitu juga dengan bangun yang kedua dan bangun yang ketiga. Oke? Nah, sekarang selain di halaman 95, soleh-soleh coba kerjakan dulu halaman 105 ya. Nah, tapi kalau untuk 105 ini ada tambahan nih, nama bangunannya apa? Nah, pilih ya, limas atau prisma. Nah, jadi silahkan diskusi dulu sama ayah bundanya. Nanti besok kita akan diskusi kembali di sekolah dengan Bu Gina ya. Nah, ini dikerjakan dulu ya. Kalau misalkan, ibu takut salah, nggak boleh takut salah ya. Namanya juga belajar, tidak apa-apa ya. Kalau salah, nanti kan kita bisa betul kan sama-sama, ya nggak? Ya. Jadi ini untuk matematikanya tadi halaman 95 dan halaman 105 ya. Oke, soleh-soleha. Nah, selanjutnya kita akan ke PPKN yaitu manfaat persatuan dalam bermain ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang persatuan dalam bermain nih, soleh-soleha. Jadi ternyata persatuan itu tidak hanya saat piket saja, tidak saat di rumah saja. Ternyata dalam bermain juga bisa loh kita ya melaksanakan persatuan. Nah, contohnya ini, di sini ada Huda sedang bermain bersama teman-temannya. Kalau kita lihat dari gambar, kira-kira Huda sedang bermain apa ini? Bola basket ya, tentu saja ada ringnya, ada bola basketnya. Nah, soleh-soleha, maaf. Manfaat dari kegiatan pada gambar itu apa sih, soleh-soleha? Coba nih, apa sih manfaatnya? Banyak ya. Manfaatnya kita bisa lebih sehat karena ini adalah olahraga dan kita bisa lebih senang karena ini juga termasuk bermain ya. Jadi selain badan kita sehat, hati kita juga senang ya. Lalu kita juga bisa lebih kompak sama teman ya. Apakah dapat memupuk persatuan? Apakah kegiatan ini bisa membuat kita bersatu? Tentu saja iya ya, tentu saja karena kalau kita bermain bersama-sama pasti kita akan menjadi kompak begitu ya.
Terus Bu gimana kalau misalnya ada berantem-berantem begitu? Nah biasanya suka ngeliat ya kita lagi main bareng-bareng tiba-tiba ada yang berantem. Nah kalau yang seperti itu berarti apa ya? Nah kita sebagai temannya harus melerai atau mendamaikan ya. Jadi jangan sampai teman-teman kita bertengkar ya ketika bermain bersama. Jadi bermain seperti ini bisa memupuk persatuan ya. Jadi kita bisa lebih kompak dan kita bisa lebih memahami teman kita dan kita juga saling menghargai. Nah, apa yang dilakukan Huda dan teman-teman? Jadi Huda sedang bermain basket dengan teman-temannya. Mereka bermain dengan kompak dan akur. Bermain bersama teman dapat menumbuhkan rasa persatuan. Persatuan dalam kelompok membuat permainan menyenangkan. Jika tidak ada persatuan, tidak akan menyenangkan dan tidak nyaman. Teman-teman tentu tidak betah jika tidak kompak, ya kan? Nah, jadi soleh-soleha, kalau misalnya kayak tadi nih ada yang berantem-berantem, itu akan membuat permainan jadi tidak menyenangkan, ya. Oke? Nah, soleh-soleha sekarang diskusikan lagi ya di rumah, boleh bersama ayah bunda ya. Pertanyaannya, apa sih manfaat persatuan dalam bermain dan apa kerugiannya jika tidak ada persatuan? Yang memiliki buku silahkan untuk menuliskan jawabannya di halaman 102 dan 103. Sedangkan jika yang tidak ada bukunya boleh mengerjakan di buku tulis ya. Ini dia pertanyaannya. Oke? Nah, seperti ini ya. Oke deh, soleh-soleha, itu tadi mana ya? Sebentar. Itu tadi pembelajaran kita hari ini ya, soleh-soleha. Alhamdulillah kita sudah mengenal kembali ya baru ya ini materi baru tentang bangun ruang yaitu sisi dan titik sudut ya. Nanti kita akan diskusikan kembali di sekolah jika ada yang kurang paham. Nah, nanti kalau misalkan soleh-soleha ternyata lewat video ini sudah paham, nah besok bisa tuh berbagi sama teman-temannya. Oh iya aku tahu nih, aku sudah bisa paham nih. Nah besok kita berbagi di sekolah ya. Oke deh kalau begitu terima kasih soleh-soleha. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya soleh-soleha ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dicoba dulu di rumah ya. Didiskusikan dulu sama orang tua di rumah ya. Nah, enggak apa-apa salah juga. Besok kita akan diskusikan di sekolah. Terima kasih ya soleh-soleha. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.